Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kalau Bapak Ibu masuk ke Masjid Al-Mu'minun, sebetulnya ada kaligrafi sebelah sana, tertulis di kaca, Surah At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Barang siapa atau siapa saja yang memakmurkan, sesungguhnya siapa yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah. Pertama adalah orang yang percaya iman kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid kriterianya percaya, yakin kepada Allah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Atas nama siapa? Atas nama Allah, karena Allah, tidak karena apapun. Harus ikhlas, jangan ria, jangan sum'ah, ingin didengar, jangan ingin dinilai oleh manusia atau oleh makhluk, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu wal yaumil akhir, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, bahwa kita akan dibangkitkan dari kematian kita nanti, dan kita pasti mati. Setelah mati kita akan menghadapi alam yang lain, mulai alam barzah sampai alam akhirat. Pasti itu terjadi. Kemudian yang ketiga, kriteria atau ciri orang yang memakmurkan masjid, wa aqamas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Salat bukan hanya salat tarawih atau salat Isya, tapi salat 5 waktu kita dirikan. Salat 5 waktu secara konsisten dan istiqomah. Bapak Ibu, mendirikan salat selain salat wajib, itu pokok harus kita lakukan. Kita tambah salat rawatib. Level keduanya salat rawatib, agar yang bolong-bolong pada saat kita merasa kualitas salat wajib kita, salat fardu kita kurang bagus, maka salat rawatib itu memperbaiki. Ini derajatnya kedua setelah salat wajib. Salat tarawih itu ketiga, bahkan mungkin keempat. Lebih harus, kalau dikatakan harus, salat sunnah ba'diyah Isya daripada salat tarawih. Jadi sayang kalau Bapak Ibu salat tarawih tapi enggak ba'diyah Isya. Levelnya itu 1 digit di bawah salat wajib. Jadi belajarlah, termasuk adik-adik, belajar ba'diyah Isya sebelum salat tarawih. Karena ada tangga yang dilompat. Kemudian wa ataz zakah. Orang yang memakmurkan masjid itu yang keempat, menunaikan zakat, keluarkan zakatnya, membersihkan hartanya. Nanti sebentar lagi akhir Ramadan, sebetulnya dari sekarang juga bisa menunaikan zakat fitrah. Di akhir Ramadan kita pungkas saum kita dengan zakat fitrah, kita keluarkan zakat. Dan itu salah satu ciri atau tanda orang yang memakmurkan masjid. Berikutnya, walam yakhsha illallah. Yang terakhir, yang kelima, ciri orang yang memakmurkan masjid itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kepada makhluk, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada apapun. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah takut miskin misalnya. Jangan pernah takut apapun.
memakmurkan masjid itu harus takut, landasannya takut karena Allah. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka boleh jadi orang yang memakmurkan masjid itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Lalu apa keutamaannya orang yang memakmurkan masjid? Di antara 7 golongan dalam hadis, di antara 7 golongan manusia yang akan dapat perlindungan nanti di alam mahsyar, karena akan ada alam sebelum yaumul hisab, kita akan dihisab, kita akan diadili oleh Allah nanti, pertanggungjawaban kita di dunia. Kita akan dikumpulkan namanya di alam mahsyar. Nah, yang lain kepanasan karena matahari itu mendekat dan jumlahnya bukan 1 tapi 7. Dekat sekali dengan kepala kita. Orang ada yang bermandikan keringat dalam hadis seperti itu. Tapi ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di kelas VIP. Bahkan VVIP. Itu kelasnya para wali. Nah, salah satunya dari 7 kelompok itu yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Bukan terpaut ke masjid karena ada bukber, ada takjil di masjid, tapi karena betul-betul cinta ke masjid untuk melaksanakan sholat di masjid, kemudian menyuburkan masjid dengan aktivitas-aktivitas ibadah, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Maka bagi Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah kita dipilih, sudah ditakdirkan menjadi orang yang hatinya terpaut ke masjid, rindu rasanya kalau tidak sholat di masjid, ingin selalu ke masjid. Orang yang rindu ke masjid itu cirinya orang yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, di alam mahsyar dari 7 golongan manusia yang lainnya, spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.